Nah, bagaimana kita sebagai seorang nelayan yang mungkin keseharian kita untuk memenuhi kebutuhan hidup, kita harus menangkap ikan kan? Harus membunuh. Nah, apakah di sana mata pencarian yang kita lakukan itu tidak benar? Begini, sekarang saya mau tanya terkait dengan kehidupan berumah tangga, berkeluarga. Jadi kalau kita berbicara sebagai berumah tangga atau keluarga kan kita harus butuh materi. Betul. Untuk menunjang pendidikan, untuk kebutuhan hidup, untuk kesehatan dan macam-macam. Nah, dan mata pencaharian yang diajarkan oleh modal sendiri kan harus sesuai dengan mata pencaharian yang benar. Nah, tapi begini, Bi. Ada umat katakanlah yang dia memang harus berada di wilayah misalkan seperti pantai. Kemudian dia harus menjadi seorang nelayan. Sedangkan ketika di agama Buddha itu kita diajarkan untuk tidak membunuh ya, tidak menyakiti makhluk hidup apapun itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan memang orang ini hanya bisa memiliki keahlian ya kan, katakanlah begitu, untuk mencari ikan, kemudian untuk kehidupan dia sehari-hari. Kalau dia nggak bekerja, mungkin malah keluarganya mungkin menderita sekali karena kekurangan materi, kekurangan kebutuhan hidup. Lalu gimana nih? Kita menyikapinya sebagai umat Buddha ini kan harus bijak nih, kita ambil jalan tengah. Gimana tuh? Ya, inilah memang kalau kita berkaca dari sudut dhamma memang dilema ya. Nah, dilema. Gimana dilemanya? Apa yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, kita harus mengorbankan makhluk lain. Ya sebenarnya secara dhamma itu adalah kurang tepat. Memang tidak dianjurkan, itu mata pencarian yang salah. Seperti kita misalkan melihara sapi. Kemudian waktu-waktunya musim seperti sekarang ini kan dijual dibagikan ya. Nah, seperti itu kemudian kita mungkin ternak lele atau apa. Gimana Bi? Nah, sebenarnya ya itu tadi saya katakan, ya kalau memang kita hidup di dalam kondisi ya sebagai seorang nelayan atau mungkin seorang peternak yang mungkin keahlian setiap manusia itu kan berbeda-beda, ya kan? Ya seperti yang lain mungkin keahliannya, saya keahlian dalam hal berdagang, ada keahlian dalam hal mendidik dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita sebagai seorang nelayan yang mungkin keseharian kita untuk memenuhi kebutuhan hidup, kita harus menangkap ikan kan? Harus membunuh. Nah, apakah di sana mata pencarian yang kita lakukan itu tidak benar? Ya, secara dhamma itu kurang tepat. Memang tidak benar, mata pencarian salah. Tapi karena satu-satunya itu mata pencarian yang bisa kita lakukan, ya mau bagaimana kalau kita tidak melakukan itu, anak, istri tidak makan di rumah, ya kan? Ya, mau tidak mau pekerjaan yang kita lakukan itu pasti akan menimbulkan yang namanya karma, ya. Itu kalau kita membunuh berarti itu karma buruk, ya, karma buruk. Nah, selama kita lakukan itu dengan cara-cara yang istilahnya tidak memupuk loba dosa moha, ya, itu masih bisa istilahnya, ya memang berbentuk karma buruk, tapi karmanya akan kecil. Dengan harapan seperti apa? Mungkin kita berpikir seperti ini. Saya sebagai seorang nelayan, saya harus menghidupi anak istri saya dan keluarga saya, ya kan? Karena saya satu-satunya mata pencarian ini yang bisa saya lakukan, ya saya akan tetap melakukan ini, tapi dengan catatan apa? Di dalam pikiran saya itu tidak ada pikiran, saya harus membunuh sebanyak-banyaknya makhluk yang ada di air atau ikan yang ada di air. Tapi nggak boleh serakah. Betul. Dengan berpikir seperti ini, saya harus mencari nafkah untuk keluarga saya, ya. Saya harus nangkap ikan, ya, dengan secukupnya, jangan dengan keserakahan. Kalau keserakahan karma buruknya lebih besar lagi. Ya, saya menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Ya karena ini satu-satunya yang bisa kita lakukan. Ya harus kita imbangi dengan cara apa? Saya keseharian mungkin memenuhi kebutuhan keluarga, banyak hal buruk yang saya lakukan. Saya harus bisa imbangi dengan cara hal yang baik. Misalkan, ya mungkin dari hasil tangkapan ikan itu kita dapat jual, mungkin ada orang yang butuh, ya mungkin kurang makan, mungkin kurang
ya orang yang tidak cukup secara ekonomi bisa kita bantu. Mungkin orang kita lewat gitu pas nangkap ikan dapat banyak, ada pengemis atau apa, kita kasihkan kan untuk lauk di rumahnya. Atau mungkin kita hasil penjualan ada sisa yang bisa kita sumbangkan untuk berdana. Ya, harus kita imbangi dengan karma-karma baik gitu. Sehingga hal buruk yang kita lakukan itu bisa balance dengan kebaikan. Tapi bukan berarti kita karma buruknya hilang, bukan berarti hilang. Ada konsekuensi, tetapi kita juga harus tetap melakukan perbuatan yang baik. Nanti tinggal kadarnya saja. Kadar karma buruk itu kan istilahnya perbuatan buruk itu kan kalau dari niatnya itu sudah jelek, ya sudah dari buruk, terus sudah buruk dari niat, terus secara perilaku buruk pula, nah itu kan jadi besar kan. Tapi kalau niatnya itu dia adalah niat yang baik, ya walaupun itu caranya kurang baik, itu karma buruknya ya kadarnya akan lebih kecil. Nah, tapi juga harus punya niat dalam diri. Kalau dia sudah mengerti ajaran agama Buddha. Karena apa? Di dalam agama Buddha kita diajarkan metta, cinta kasih kan, mencintai semua kehidupan atau semua makhluk hidup. Nah, kalau kita sudah memahami, sudah mempelajari ini, nah sekarang kita dalam kondisi dalam kehidupan banyak kita sebagai nelayan, mata pencarian kita itu tidak benar secara agama Buddha, ya harus lambat laun kita harus mencari solusinya. Solusi seperti apa? Saya harus bisa migrasi istilahnya pindah dari kerjaan yang lama ke yang baru. Yang baru yang istilahnya dalam artian tidak lagi melanggar sila, itu tidak lagi membunuh istilahnya. Bukan berarti dari nelayan kemudian pelihara ikan lele. Itu sama aja. Nah, jadi harus bisa seperti itu. Tapi kalau ternyata saya sudah tidak bisa, sudah ini saja keahlian saya, ya satu-satunya cara ya harus ada mengimbangi dengan kebaikan sebanyak-banyaknya juga. Seperti itu. Karena memang dilema dalam kehidupan ini, kalau kita tidak melakukan itu, keluarga kita semua, termasuk kita ya terlantar juga kan. Padahal di dalam dhamma itu istilahnya orang ya secara umum lah, orang bisa melakukan istilahnya ritual spiritualnya itu baik, ya. Kita bisa datang ke tempat ibadah, kita bisa mungkin membina diri kita secara spiritual itu dengan baik. Kan kalau kebutuhan kita di rumah itu sudah tercukupi secara materi kan? Iya, betul. Ya, bagaimana sekarang banyak, saya mau datang ke wihara meditasi 2 minggu. Nah, di rumah anak istri tidak makan, tidak ada beras. Kepikiran tidak? Ya, bisa kacau semua. Nah, kacau semua kan? Tapi kalau di rumah pas sudah tercukupi semua, 2 minggu kita masuk dalam wihara meditasi, kan kita pikirannya sudah tenang kan? Artinya di dalam dhamma itu kita harus memiliki materi yang cukup. Betul. Materi itu penting. Setelah semuanya katakanlah sudah tercukupi, barulah kita juga memikirkan dunia yang spiritual. Jadi kalau secara materi kebutuhan hidup sebagai umat awam sudah terpenuhi, kita mau melakukan hal yang baik lebih mudah. Itu lebih mudah. Ya kan? Sekarang anggap saya begini, kita mau membantu orang lain istilahnya, tapi di rumah sendiri masih kurang. Apa yang bisa kita bantu kalau secara materi kan sulit. Ya memang bantuan itu bukan hanya secara materi saja, ada tenaga dan lain sebagainya. Kebaikan itu kan universal, luas ya. Banyak hal baik yang bisa kita lakukan, baik ucapan, pikiran, tindakan, itu kan banyak. Tapi kalau secara materi, ya sebenarnya kita sebagai manusia yaitu berupaya sebisa mungkin harus tercukupi. Kalau materi ini tercukupi, ya saya rasa kehidupan ini ya secara spiritual orang itu akan bisa lebih baik. Kejahatan pun akan sangat berkurang. Makanya kan sekarang banyak kejahatan, banyak hal-hal yang tidak baik. Itu kan karena berawal dari kurangnya materi dalam hidup. Salah satunya adalah kurangan. Selain keserakahan ya. Makanya kan di dalam kehidupan ini ya kita namanya cukup, setiap orang itu kan berbeda-beda ya, relatif ya. Cukup bagi saya belum tentu cukup. Jadi cukupnya beda-beda, tapi ya itu istilahnya cukup dalam artian kita sandang, pangan, papan, obat-obatan itu kita sudah cukup. Jangan dalam begini, kita berpikir dalam kehidupan harus seperti ini. Jadi kalau kebutuhan pokok itu sudah terpenuhi, kita harus sudah bisa merasa cukup. Ya,
Harus bisa merasa cukup. Nah, dengan kita merasa cukup, maka kita berupaya untuk ke spiritual dan lingkungan atau membantu orang di sekitar kita. Itu dia. Jangan pernah kita berpikir, saya ini belum cukup, rumah kan masih istilahnya baru satu, jelek lagi kan, begitu kan. Nanti berpikir kendaraan masih belum punya mobil dan lain sebagainya, saya harus kerja target itu baru saya misalnya spiritual, baru saya berbuat baik. Dia kalau keliru. Dia kalau dia mencapai, dia kalau mencapai kalau mati duluan, dia udah gak dapat semuanya. Dua-duanya gak dapat semua. Makanya saya sering kalau dalam memberi bimbingan kepada umat, saya sering katakan seperti ini. Kalau dalam kehidupan kita sekarang kita sulit secara materi, jangan kita malas untuk melepas atau berbuat baik. Justru karena kita itu sulit sekarang secara materi, mungkin di kehidupan kita yang lampau, yang dulu, kita menanam kebaikan itu kurang. Melepas itu, memberi, berdana itu kurang. Ya. Justru sekarang saya sulit. Harusnya sekarang itu karena sulit itu pacu diri kita untuk banyak menanam. Sehingga kalau tidak berbuah dalam kehidupan sekarang, bisa berbuah dalam kehidupan kita yang akan datang. Bisa merubah tatanan kehidupan kita. Demikian juga kalau misalkan hari ini kita sudah berkecukupan, bukan berarti kita berhenti untuk menanam. Betul. Karena kecukupan yang hari ini kita terima itu adalah ibaratnya makanan sisa dari yang lalu kan? Ya selain istilahnya memang dikatakan seperti itu, makanan sisa di masa lalu yang pernah kita tanam. Ya bukan hanya itu saja sebenarnya, ya dari usaha kita saat ini. Karena karma itu kan istilahnya terus sinambungan, ya kan? Dulu kita menanam, sekarang memetik, sekarang menanam lagi. Jangan sampai kita lupa, hanya memetik tidak menanam. Nanti ada masanya akan habis, ya seperti itu. Makanya kita harus imbang. Oh iya, saya sekarang sudah berkecukupan sandang, pangan, papan, obat-obatan, sudah berkecukupan. Mungkin yang lain-lain ya mungkin nanti menyusul. Pokoknya sekarang harus imbang antara mencari dan berbagi. Seperti itu. Mantap. Oke.